Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada hari ini kami ingin menjelaskan mengenai artikel ilmiah kami yang berjudul The Role of ESG Score in Changing Corporate Financial Performance in Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Aledes Karayu Nama saya Venesia Tania. dan juga dosen pembimbing kami yang bernama Ibu Angswatlin Lindawati. Untuk karya artikel ilmiah kami ini, pada abstrak sendiri, kami menjelaskan mengenai hubungan antara skor lingkungan sosial dan tata kelola, yaitu ESG, dan juga metrik kinerja keuangan, khususnya pada bagian ROA dan juga ROE. Kami menggunakan 74 perusahaan non-keuangan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Dalam karya artikel ilmiah ini sendiri, kami menggunakan metode regresi to SLS regression untuk mengatasi endogenitas dan juga kami menemukan korelasi yang lemah antara skor ESG dan juga kinerja keuangan. Kemudian statistik deskriptif kami juga menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat tetapi adanya kinerja lingkungan dan sosial yang lemah di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Sementara untuk skor ISG sendiri tidak menunjukkan dampak signifikan pada ROA, namun skor tersebut secara signifikan mempengaruhi ROE, yang mana menggarisbawahi bahwa nilai praktik dan tata kelola yang berkelanjutan sendiri untuk nilai pemegang saham. Kemudian, dalam lanskap bisnis saat ini, kami menemukan bahwa perusahaan semakin diawasi ketat atas kontribusi sosial dan lingkungan mereka di samping keberhasilan finansial. Maka dari itu, kami menelusuri 3 poin utama. Pada poin pertama, prinsip ESG dan kinerja keuangan. Prinsip ESG mendorong praktik berkelanjutan di mana investor mencari pengungkapan ESG yang transparan untuk menilai dampak sosial, lingkungan, tata kelola, dan keuangan. Kami menemukan bahwa beberapa studi sebelumnya menunjukkan korelasi positif antara keunggulan ESG dan nilai pasar, ROA dan juga ROE. Akan tetapi, beberapa studi juga menunjukkan hubungan yang bervariasi berdasarkan faktor lain yang memahami dampak ESG terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, metrik tradisional versus metrik yang berkembang. Secara historis, kinerja keuangan perusahaan saat ini diukur dengan metrik tradisional seperti ROA dan ROE. Namun, ekspektasi bisnis yang mulai berkembang sekarang ini juga menekankan pengaruh praktik ESG terhadap kesehatan keuangan. Pergeseran ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap isu-isu seperti perubahan iklim dan dampak yang lebih luas dari kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, ada juga kesadaran dan regulasi ESG di Indonesia. Kesadaran ESG di Indonesia ini masih relatif rendah, dengan tantangan signifikan dalam mengembangkan indikator kinerja ESG sendiri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51 atau POJK 3 2017 untuk mendorong praktik berkelanjutan ESG di Indonesia. Penelitian di Indonesia ini menggunakan metode 2SLS yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dan SDG berdampak positif pada skor ESG yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian pada bagian literatur review sendiri, kami menjelaskan mengenai pertama-tama ada kerangka teoritis, di mana kami menggunakan teori pemangku kepentingan, di mana kami menekankan penyelarasan kepentingan pemangku kepentingan untuk berkelanjutan. Sementara untuk teori legitimasi sendiri, kami menyoroti bagaimana faktor-faktor ESG ini dapat mempengaruhi nilai pasar dan kredibilitasnya. Kemudian terdapat teori signaling teori, di mana menunjukkan bahwa pengungkapan ESG meningkatkan likuiditas saham dan kekayaan pemegang saham dengan mengurangi asimetri informasinya. Kemudian untuk social equity teori sendiri itu berfokus kepada keadilan dalam isu-isu energi dan lingkungan, di mana menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dalam keputusan investasinya. Kemudian terdapat juga empirical findings, di mana penelitian ini secara umum menunjukkan adanya hubungan positif antara skor ESG dan corporate financial performance. Studi ini menunjukkan skor ESG yang lebih tinggi berkorelasi dengan hasil keuangan yang lebih baik, seperti adanya peningkatan nilai pasar dan juga ROE-nya. Namun, temuan di negara-negara berkembang dan sektor-sektor tertentu sendiri saat ini menunjukkan dampak negatif pada ROA karena adanya keterbatasan modal dan prioritas investasinya. Metode yang kami gunakan dalam artikel ilmiah ini,
Kami gunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang kami ambil dari 74 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di IDX dari tahun 2018 hingga 2022. Variabel yang kami periksa ada variabel dependen, yaitu kinerja keuangan perusahaan yang kami proksikan dengan ROA dan ROE. Untuk variabel independennya kami ambil dari skor ESG, dan untuk variabel kontrolnya kami ambil dari firm size, debt to equity ratio, operating margin, dividend payout ratio, dan juga market capitalization. Semua variabel ini kami ambil sumbernya dari Bloomberg. Untuk alat analisis datanya, kami gunakan IBM SPSS Statistik 25 dengan menggunakan teknik two-stage/squares atau 2SLS untuk mengatasi masalah endogenitas dan uji regresi dalam memeriksa hasil ANOVA dan koefisien. Untuk model pengujian hipotesis kami adalah seperti ini yang tertampil di layar. Dari model ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara CFP dengan berbagai faktor. Corporate Financial Performance sendiri diukur dengan ROA dan ROE yang merupakan komponen utama. Kemudian model tersebut juga mempertimbangkan rasio utang terhadap ekuitas atau DER yang membandingkan total liabilitas dengan ekuitas pemegang saham. Dan juga ada rasio pembayaran dividen atau DIV yang mewakili persentase laba yang dibayarkan sebagai dividen. Kemudian faktor-faktor seperti kapitalisasi pasar atau MCAP, nilai total saham yang beredar, dan ukuran perusahaan atau size yang dinilai berdasarkan total aset atau pendapatan juga dipertimbangkan. Kemudian ada margin operasional atau OPM yang merupakan pendapatan operasional dibagi dengan pendapatan juga menjadi komponen penting lainnya dari analisis tersebut. Kemudian untuk bagian result and discussion-nya sendiri, pertama-tama kami menguji dengan regression test, di mana pada model 1 maupun model 2 menunjukkan adanya korelasi yang lemah antara skor ESG dan metrik kinerja keuangan seperti ROA dan ROE. Pada model pertama sendiri dengan R square sebesar 0,003 dan multiple R sebesar 0,057 itu menunjukkan bahwa skor ESG hanya menjelaskan 0,3% dari variabilitas dalam ROA, bahkan ketika menggunakan variabel instrumental di adjustment R square di 0,000. Kemudian model kedua menunjukkan adanya korelasi yang lemah untuk ROE dengan R square sebesar 0,016 dan multiple R sebesar 0,126 yang hanya menjelaskan 1,6% dari variabilitas dalam ROE. Kemudian kami juga menggunakan analysis of variance atau ANOVA, di mana pada model pertama itu menjelaskan bahwa tidak signifikan dalam menjelaskan variasi return on assetnya ROA, dan di model kedua itu hasilnya signifikan dalam menjelaskan variasi ROE. Hal ini karena nilai tersebut lebih efektif dalam menjelaskan kinerja keuangan. Kemudian pada bagian koefisien analisis, di sini ditunjukkan bahwa di model pertama, koefisien konstan adalah minus 3,489 dengan T statistik minus 0,342 dan nilai P 0,733, yang menunjukkan bahwa koefisien ini tidak berbeda secara signifikan dari 0. Koefisien ESG sendiri adalah 0,253 dengan T statistik 1,057 dan nilai P 0,291 yang menunjukkan bahwa skor ESG tidak berdampak signifikan terhadap ROA. Dari penelitian ini, kami temukan bahwa temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti sifat hubungan yang kompleks dan juga multifaset dari faktor-faktor ESG dan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian di model kedua juga bisa dilihat bahwa koefisien konstan adalah minus 39,588 dengan T statistik minus 1,833 dan nilai P di angka 0,068, yang menunjukkan ketidakberartian yang marginal. Koefisien ESG sendiri adalah 1,202 dengan T statistik 2,372 dan nilai P 0,018, yang menunjukkan dampak signifikan ESG terhadap ROE. Hal ini mendukung gagasan bahwa praktik berkelanjutan inisiatif CSR dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Jadi dapat kami simpulkan bahwa studi yang kami teliti ini mengungkapkan bahwa skor ESG secara signifikan mempengaruhi ROE tetapi tidak mempengaruhi ROA.
Dari analisis regresi juga menunjukkan korelasi positif antara skor ESG yang lebih tinggi dan juga ROE, di mana R kuadrat sama dengan 0,016, F statistik sama dengan 5,626, dan p-value dengan angka 0,018. Namun pada dampak dari ROA yang lemah dengan nilai R kuadrat 0,003, F statistik 1,117, dan juga p-value 0,291, hal ini jadi menunjukkan bahwa praktik berkelanjutan dan tata kelola yang baik lebih erat kaitannya dengan pengembalian ekuitas daripada pengembalian aset. Untuk penelitian mendatang, kami sarankan untuk menjelajahi integrasi blockchain dan analisis big data ke dalam pelaporan ESG untuk meningkatkan transparansi, akuransi, dan juga kinerja keuangan. Serta juga harus memahami dampak ini akan memberikan wawasan berharga tentang lanskap investasi berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang terus berkembang. Berikut merupakan penjelasan kami mengenai karya artikel ilmiah yang telah kami buat. Semoga dapat menjadi suatu pandangan baru untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam melihat peran ESG score terhadap performa keuangan, khususnya untuk meningkatkan performa keuangan perusahaan di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.